Shalom, saya Winarno, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Hari ini saya akan membagikan tentang nilai-nilai kebangsaan yang saya ambil dari kisah Nabi Nehemia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah Nabi Nehemia dalam Alkitab menceritakan upaya membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, ini menawarkan banyak pelajaran yang berharga tentang nilai-nilai kebangsaan. Nehemia bukan hanya seorang pemimpin yang kompeten, tetapi juga seorang patriot yang rela berkorban demi bangsanya. Nah, ada beberapa hal atau ada beberapa nilai-nilai kebangsaan utama yang dapat kita pelajari dari Nehemia. Yang pertama adalah cinta tanah air yang mendalam. Nehemia adalah seorang Yahudi yang tinggal di Persia dan memiliki posisi yang nyaman sebagai juru minuman raja. Namun ketika ia mendengar bahwa tembok Yerusalem ini hancur dan bangsanya dalam penderitaan, hati dari Nehemia ini juga ikut hancur. Lalu Nehemia ini dengan tangisnya dia berpuasa dan dia berdoa. Nah, ini menunjukkan bahwa ia memiliki cinta yang mendalam terhadap tanah leluhur dan identitas bangsanya. Dan ini adalah fondasi dari setiap nilai kebangsaan, yaitu kepedulian yang tulus terhadap kondisi bangsa. Yang kedua adalah visi dan inisiatif untuk perubahan. Nehemia tidak hanya berduka, tapi ia juga bertindak. Ia memiliki visi yang jelas untuk membangun tembok Yerusalem. Visi ini bukan hanya impian kosong, tetapi sebuah rencana yang matang. Ya, ia meminta izin raja, dia minta surat pengantar, bahkan dia juga minta bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun tembok Yerusalem. Nah, hal ini menunjukkan bahwa seorang patriot sejati dia tidak hanya mengeluh tentang masalah bangsa, tetapi juga mengambil inisiatif dan berani mengambil resiko untuk membawa perubahan yang nyata. Yang ketiga yang boleh kita belajar dari Nehemia tentang nilai-nilai kebangsaan adalah persatuan dan keberagaman. Nah, dalam proyek pembangunan tembok, ya, Nehemia ini berhasil menyatukan seluruh rakyat. Ada para imam, ada tukang emas, ada pedagang, bahkan perempuan-perempuan yang ada di sana, mereka juga bekerja bersama-sama. Ya, di dalam Nehemia pasal yang ketiga. Nah, setiap orang diberi tanggung jawab untuk membangun bagian tembok-tembok yang rusak, yang ada di depan-depan rumah mereka, ada di tempat kerja mereka. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan sebuah bangsa itu terletak pada persatuan dan gotong royong, di mana setiap individu terlepas dari latar belakang dan status sosial memiliki peran penting di dalam membangun masa depan bersama. Yang keempat yang boleh kita belajar dari Nehemia adalah tentang kepemimpinan berintegritas dan melayani. Nehemia adalah seorang pemimpin yang mempraktekkan apa yang ia khotbahkan. Ia tidak mengambil upah sebagai orang-orang penting, dan bahkan dia membiayai sebagian proyek dari kantongnya sendiri. Nah, ketika ia menemukan adanya penindasan terhadap kaum yang miskin oleh kaum yang kaya, ia bertindak tegas dan menegakkan keadilan sosial. Ya, di dalam Nehemia pasal yang kelima. Nah, kepemimpinan Nehemia menunjukkan bahwa untuk membangun yang namanya bangsa, itu diperlukan pemimpin yang berintegritas, tidak korup, dan melayani dengan hati, bukan demi keuntungan pribadi. Yang kelima yang boleh kita belajar dari Nehemia adalah ketergantungan kepada Tuhan. Meskipun Nehemia adalah perencana yang brilian dan pemimpin yang tangguh, tapi ia selalu mengandalkan Tuhan. Ya, ia memulai setiap langkah dengan doa dan mengarahkan bangsanya untuk melakukan hal yang sama. Nah, ketika musuh mulai mencoba menghentikan mereka, ya, Nehemia dan rakyatnya tidak hanya mempersiapkan senjata, tetapi juga dia berdoa kepada Tuhan. Dalam Nehemia 4 ayat yang ke-9, ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kebangsaan sejati harus didasarkan pada spiritualitas dan iman. Karena tanpa fondasi moral yang
kuat, ya, pembangunan fisik tidak akan bertahan lama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara keseluruhan Nehemia memberikan contoh yang kuat bahwa nilai-nilai kebangsaan bukanlah sekedar slogan. Ya, itu adalah perpaduan antara kasih yang tulus, visi yang berani, tindakan nyata, persatuan yang kuat, dan kepemimpinan yang berlandaskan integritas dan iman kepada Tuhan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.